Selamat siang, Coach RD. Terima Siang. kasih atas kesempatannya. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya karena jujur sebagai pelatih, Coach RD adalah salah satu list teratas yang saya jadikan panutan, Coach, dalam melatih. Terima kasih atas waktunya, Coach. Saya mau banyak bertanya dan juga mendapatkan beberapa insight lah tentang dunia kepelatihan yang pengen saya tanyakan, Coach. Mungkin kita akan sedikit bahas tim nasional juga nantinya, dan juga tentunya sepak bola Indonesia. Coach, yang pertama langsung timnas senior kita dan timnas U17 kita sedang berprestasi, Coach. Ya. Apakah ini adalah tolak ukur yang tepat untuk mengatakan bahwa sepak bola kita sudah di arah yang lebih baik atau sudah maju, gitu, Coach? Ya, baik. Yang pertama pasti kita sama-sama belajar nih, Coach Tino. Karena saya juga terus sampai dengan hari ini belajar dari banyak teman-teman pelatih. Dan saya coba nanti memberikan jawaban yang saya bisa untuk kita diskusikan. Yang pasti kita sangat bangga ya dengan apa yang terjadi di dalam beberapa bulan terakhir dengan sepak bola kita. Yang pertama, dengan masih terbukanya kesempatan tim nasional senior kita untuk berajang di World Cup yang pertama kali. Dan kalau kita berhitung dari nilai yang kita dapatkan saat ini dengan peluang-peluang yang mungkin dalam dua sisa pertandingan yang akan dilakukan di tim nasional kita, tentu masih sangat berpeluang ya untuk kita masuk. Kalau tidak langsung dalam grup saat ini, kita masih ada kesempatan untuk kualifikasi sampai di grup 4 nanti atau di kualifikasi keempat. Dan itu masih terbuka sekali. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesuksesan tim usia 17 tahun ke bawah bisa memimpin atau bisa punya peluang besar juga untuk menuju World Cup dengan kemarin mengalahkan satu tim kuat Korea Selatan. Terlepas dari apapun, tentu ini sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Dan kalau tadi ditanya apakah ini sudah menjadi sebuah catatan leveling kita naik atau belum, tentu kalau secara prestasi yang kita dapatkan, kita harus mengatakan iya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Tentu semuanya selalu membutuhkan sebuah proses panjang. Dan tanpa kita sadari sebenarnya sepak bola kita ini sudah mulai terus berproses, walaupun menurut saya tidak atau belum saya katakan proses ini berjalan dengan cepat ya, karena kenapa, memang ketika mulai dari era tahun 2018-19 itu ada banyak mulai klub-klub yang dan beberapa orang yang gila bola itu menginvestasikan ke bagaimana membangun infrastruktur untuk sepak bola. Dan banyak juga di luar itu pihak swasta yang menggelar beberapa event-event kompetisi ya untuk menjaring bakat-bakat muda untuk memberikan kesempatan. Karena memang problem besar di sepak bola kita dari dulu adalah bagaimana kita membangun youth development yang baik. Kadang-kadang ada banyak talenta yang timbul atau yang kita dapatkan dari beberapa daerah penghasil talenta besar lah, seperti Papua, Sumatera Utara, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, terus DKI atau dari daerah lain ya. Tapi memang Jawa Tengah juga bagus. Tapi kita harus ingat bahwa mereka itu berprosesnya itu hanya karena memang tidak dibarengi dengan beberapa kebutuhan untuk membangun youth development. Ya. Mereka hanya hadir sebentar, kemudian bergabung dengan tim nasional di klub level Liga 1 atau Perserikatan dulu, kemudian mereka main timnas dan kemudian selesai. Tapi tidak diajarkan kepada fondasi bermain sepak bola yang baik oleh pelatih-pelatih yang punya kualitas, yang punya lisensi yang baik. Nah, jadi tanpa kita sadari sebenarnya proses akselerasi kepelatihan kita juga sudah kita mulai ya, walaupun belum lama, tapi semenjak kita menggelar coaching conference di awal tahun 2020-an kemarin, itu terus menghadirkan banyak sekali calon-calon pelatih-pelatih yang baik ya, yang paling tidak pengetahuan mereka tentang pendidikan kepelatihan sudah mulai dia dapatkan untuk kemudian memberikan edukasi kepada calon pesepak bolanya. Nah, kemudian
infrastruktur yang sudah mulai dibangun oleh beberapa orang yang tadi saya sampaikan gila bola tadi sudah mulai bisa dinikmati. Dulu pemain sepak bola usia muda kita selalu akan mendapatkan prioritas paling bawah untuk bisa berlatih di lapangan yang baik. Selalu tim utama, kemudian tim yang kedua, baru anak-anak ini kadang-kadang latihannya udah karu-karuan ya di lapangan yang menurut saya nggak pas lah untuk menaikkan level teknik mereka menuju persiapan menjadi seorang pesepak bola. Nah sekarang nggak. Sudah mulai banyak nih lapangan yang punya kualitas walaupun masih di daerah tertentu dan di beberapa tempat. Kalau kita ngomong Indonesia, waduh, memang pasti belum. Seluruh Indonesia belum, pemerataannya belum. Kemudian yang berikutnya naik ke kualitas pelatih tadi sudah banyak. Nah, setelah itu kemudian membaik, problemnya adalah memberikan kesempatan pemain itu untuk berkompetisi. Nah, ini yang jadi problem sehingga timbullah beberapa kompetisi yang diinisiasi oleh pihak-pihak luar dan itu jempol ya, ada Liga Kompas Gramedia, Liga Top Score. Kita lihat ya dari 2 liga yang digelar oleh mereka ya, itu saja sudah bisa menghasilkan beberapa pemain-pemain jebolan dari liga itu untuk masuk di level nasional. Betul. Nah, artinya kenapa? Bayangkan kalau ini digelar oleh sekarang ada EPA. Dan EPA nantinya bisa ya. Kemudian ada klub EPA kan hanya kewajiban untuk klub Liga 1. Betul. Bagaimana kalau ini nanti diwajibkan untuk klub Liga 2? Bagaimana kalau nanti Asprof diberikan keleluasaan, kewenangan, budget oleh pemerintah daerahnya, disiapkan anggaran untuk mereka juga menggelar di setiap provinsi. Bayangkan Bang Tino seperti apa nanti sepak bola kita akan demikian hebatnya. Nah, ini sebuah gambaran, tapi sampai hari ini saya katakan tim 17 ini terbentuk. Sekali lagi, bukan simsalabim, dimulai dari proses yang sudah teman-teman lakukan, pelatih-pelatih youth development yang lakukan, pelatih-pelatih usia muda yang lakukan, untuk mereka dibina, diberikan ruang kompetisi. Jadi kita bersyukur dan mudah-mudahan kedepannya ini lebih masif lagi. Itu ya, itu sementara ini yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Coach. Karena menyambung tadi dari liga swasta, saya juga sebagai pelatih besar di liga swasta tersebut gitu Coach. Kita bisa megang tim, dapat pengalaman bertanding sama player-player saya juga gitu kayak gitu. Nah, saya kemarin hasil bagus U17 itu buat saya pribadi ada rasa kebanggaan tersendiri Coach. Karena bukan jasa saya ya, jadi ada beberapa yang di situ memang pemain yang kita pegang gitu Coach. Dari awal kita tahu proses dia besar. Saya juga bahkan pernah berkesempatan ngomong sama Coach Nova, Coach, saya pengen ada di tempat Coach Nova. Mungkin one day, not today, tapi sekarang yang bisa saya lakukan untuk negara saya adalah mencetak pemain untuk siap Coach Nova pakai. Nah, tapi saya sendiri menyatakan ada problem, kita kayak nggak dapat guidance yang clear nih dari atas Coach. Apa yang harus kalian buat untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pelatih-pelatih yang ada di bawah? Menurut Coach gimana tuh Coach? Ya, kalau menurut saya sih apa yang sudah kita dapatkan dalam kemarin kursus-kursus kepelatihan itu sebetulnya sudah bisa langsung kita aplikasikan kepada mereka. Lalu soal guidance apa sih yang paling ideal untuk kita berikan kepada anak didik kita? Jujur kita sudah punya Villanesia. Jadi itu hal yang menurut saya bisa dilakukan. Jadi nggak usahlah sementara ini kita mau mengadopsi apapun, karena di Villanesia itu juga semua sudah ada kok. Kita mau bicara mengenai latihan teknik individu pemain, kita mau bicara mengenai latihan taktikal, semuanya ada. Jadi dan itu sangat dibutuhkan oleh setiap pesepak bola untuk bagaimana dia membangun individu yang bagus. Nah, tentu untuk membangun individu yang bagus dibutuhkan juga seorang instruktur atau pelatih yang punya kualitas. Nah, sekarang tinggal bagaimana seorang pelatih itu betul-betul memberikan satu treatment yang tepat, memberikan sebuah pengajaran yang baik kepada mereka, kemudian memberikan beberapa teknik individu dengan taktikal yang dipelajari di dalam kursusnya, kemudian diaplikasikan dengan baik. Terus dilakukan drilling, dilakukan pengulangan, dan saya pikir ini sesuatu yang sekarang sudah mulai berjalan dan tinggal sekarang
kita tidak berhenti di sini. Ya. Terus lagi program akselerasi tidak hanya untuk tim senior. Senior. Ya, dengan mendatangkan pemain diaspora, tapi juga dihadirkan program akselerasi terutama dengan memberikan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Ya, terus tadi saya ulangi lagi, memberikan akselerasi proses ini kepada pelatih-pelatih sepak bola sehingga nanti semua daerah punya pelatih-pelatih yang berkualitas. Nah, sekarang sambil mereka menunggu, mungkin Coach Tino sudah punya kemampuan melatih dengan lebih dulu dibandingkan yang lain, dan sekarang kalau nggak salah sudah ada di lisensi B ya, Ya, B, ya bentar lagi A. Insyaallah. Saya pikir ini sesuatu yang baik ya, dengan terus belajar, kemudian mengedukasi pemain, lalu memberi evaluasi. Karena seorang pelatih tanpa diberikan kesempatan untuk berkompetisi, itu dia akan tidak bisa mengasah kemampuannya dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena setelah menggelar sebuah latihan, pelatih butuh bertanding. Pertandingan itu nantinya dilakukan untuk apa? Untuk mengevaluasi timnya, terus bagaimana, apakah yang saya lakukan bisa diterjemahkan dengan baik oleh pemain saya. Kemudian juga ada proses analisa di sana, belajar bagaimana lawan bermain dengan pola seperti apa, dengan spesifik taktik seperti apa, lalu bagaimana saya memproteksi itu, lalu menyiapkan pertandingan berikutnya. Artinya kita menyiapkan game plan, kita menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tim untuk melakukan pertandingan berikutnya. Jadi memang semuanya saling bersimbiosis mutualisme lah gitu. Betul. Antara yang tadi saya sampaikan. Jadi itu betul-betul satu lingkaran yang saling membutuhkan. Sejauh ini yakinlah ya Coach Tino bahwa apa yang sudah dibuat di Villanesia itu nggak ada yang salah lakukan, dan itu saya yakin akan bisa menjadi guidance sementara sampai dengan kita nanti mendapatkan mungkin arahan dari orang-orang yang lebih punya kompetensi untuk melakukan mungkin perubahan di pusat filosofi sepak bola. Tapi Villanesia itu menurut saya udah oke, Coach. Karena itu hampir 100% ya duplikasi, bukan duplikasi. Kita melihat bagaimana Spanyol dan negara-negara maju itu membuat sebuah pemahaman tentang membangun filosofi sepak bolanya. Ya, jadi kayak amatin, tiru, modifikasi gitu ya, Coach. Yes. Ya. Terima kasih, Coach. Kayak bahas timnas baru sebentar udah memakan waktu yang panjang, memang sangat menarik ya. Tapi juga saya punya misi pribadi, Coach. Karena ini channel saya juga pengen dapat beberapa banyak insight lah dari Coach secara kepelatihan yang saya mau adopsi gitu. Karena kita sudah sama-sama tahu keberhasilan Coach di Liga Indonesia selama beberapa 10-20 tahun terakhir yang kita bisa saksikan bersama, dan saya sebagai pemain dulu pernah juga ngelawan tim yang Coach latih di uji coba, di pertandingan, terus pas melatih juga pernah juga melihat bagaimana Coach melatih tim. Tapi saya menarik melihat, kalau saya nggak salah, Coach juga ada background militer ya, Coach, sebelumnya. Tapi saya pribadi, Coach, saya tidak melihat ada bumbu-bumbu dalam tanda kutip militeristik, Coach, di tim yang Coach pegang. Jadi lebih atraktif main bolanya dan lain sebagainya. Gimana, Coach? Mungkin bisa. Bicara mengenai profesi saya, ketika saya menjadi anggota TNI ketika itu, ya saya memang menjadi seorang prajurit TNI dari TNI AL, dan saya banyak berdinas di Korps Marinir selama 23 tahun. Itu tentu memberikan satu hal yang sangat bisa saya rasakan luar biasa. Karena di dalam perjalanan saya di dalam profesi sebagai pelatih, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan itu sangat membantu saya. Jadi kalau misalkan sekarang banyak kritik dari manapun, terus dimanapun, kadang-kadang ada demo yang terjadi terhadap si pelatih atau terhadap tim itu. Ya, jadi saya bisa lebih tenang dalam mencerna hal seperti itu. Karena kenapa? Karena buat saya
Allah, dibandingkan dengan ketika saya menjadi militer, ketika saya dididik menjadi militer, ini nggak ada apa-apanya. Ya, karena kadang-kadang ya jujur kita dengan bagaimana menerima pukulan setiap hari ya di pendidikan militer itu, dan menurut saya itu lebih berat dibandingkan dengan, maaf ya, yang mungkin kritik atau apapun. Jadi oke, itu bagian sebuah interaksi antara saya dengan fans ataukah fans dengan klub ya, untuk kita bisa menerima kondisi itu. Karena sebagai militer juga dituntut adaptasi. Kita pindah tugas dari sini pindah ke tempat lain, bagaimana adaptasi dengan cepat harus kita lakukan. Dan sebagai pelatih sama kan, saya harus beradaptasi dengan cepat ketika saya pindah dari satu klub ke klub lain, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain, lalu beradaptasi juga dengan kondisi sekarang, di mana kalau dulu nggak ada media sosial. Betul. Sekarang ada media sosial, jadi kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi itu. Lalu seperti apa? Yang penting adalah buat saya nomor satu, kita menghargai semua pendapat, komentar. Ya, itu sesuatu yang wajar karena setiap orang punya pandangan berbeda terhadap apa yang kita lakukan, terhadap yang klub buat, kebijakan yang klub buat, dan apapun, semua hal itu setiap orang sekarang punya hak untuk dia bersuara. Dan yang paling penting adalah kita menerima hal yang baik untuk kita jadikan satu hal yang akan mungkin bisa kita lakukan. Lalu kalau ada hal yang kurang baik, cukup kita simpan untuk kita jadikan motivasi untuk memberikan bukti kepada mereka. Ini yang pertama ya. Lalu kemudian, kalau kenapa tidak ada unsur militer sepertinya dari tim yang saya buat, karena kesannya kok saya akan lebih banyak bermain dengan memainkan banyak possession play. Nah, dan kalau itu memang sesuatu yang berbeda. Jadi di dunia militer tadi ada hal-hal yang butuh untuk saya ambil, dan mana yang juga dari profesi saya sebagai seorang pelatih, mana ilmu-ilmu kepelatihan atau ilmu-ilmu dari sepak bola yang harus saya adopsi dan kemudian saya implementasikan. Jadi itu sesuatu yang mungkin berbeda, tapi semua unsur sama adalah karena contoh, di setiap latihan kita butuh kedisiplinan. Ya. Tanpa disiplin, dimulai dari diri kita, kemudian untuk mengingatkan semua pemain kita, omong kosong. Apa yang kita lakukan juga nggak mungkin bisa dengan mudah kita akan capai. Sama, ini di militer, di kepelatihan sama. Nah, kemudian kenapa saya kemudian memilih satu filosofi yang mungkin orang anggap di beberapa tempat ini nggak pas, ya. Karena saya memulai filosofi untuk lebih banyak possession ini ketika 2004, ya. Saya mendapatkan kesempatan untuk ikut international coaching course waktu itu, di Jerman. Dan pada waktu itu kebetulan Jerman tuh sedang masifnya untuk membuat sebuah program latihan untuk tim mereka di sana, filosofi lah kalau kita ya, bagaimana berlatih semua latihan sepak bola itu menggunakan bola yang sekarang itu ada di dalam Villanesia, ya, dibuat di Villanesia. Nah, dan disitulah kemudian bagaimana diajarkan tentang bermain sepak bola dengan mengutamakan penguasaan bola. Dan saya waktu itu tertarik, dan kemudian saya coba aplikasikan di tim saya yang kebetulan dekat ketika pulang dari kursus. Apa tuh? Persikota di 2004, ya. Kita waktu itu di ranking 6 atau 5, saya lupa terakhir. Terus kemudian 2005 saya ke Persipura, saya coba di sana. Semua pemain Persipura menikmati itu. Jadi latihan fisik yang selama ini menjadi momok buat mereka menjadi sesuatu latihan yang mengasihkan. Karena kenapa? Kita berikan semuanya treatmentnya dengan bola, dengan bola, sehingga memberikan ruang kepada mereka secara tidak sadar. Yang mereka lakukan ini adalah bagian dari latihan fisik, gitu loh. Dan kita dapat kualitas teknik untuk mereka persiapkan menuju kompetisi. Nah, itu mereka menikmati. Dan anak-anak Papua kita tahu lah, mereka menurut saya seniman bola ya. Kalau di Indonesia mereka sangat atraktif. Tinggal bagaimana menyatukan mereka, memberikan sebuah pendekatan yang tepat sehingga mereka mampu mengimprovisasikan dirinya di lapangan dengan baik. Dan itu dibuktikan ketika kita kemudian menjadi juara 2005, dan di final itu mungkin kalau ngeliat videonya, Coach Tino bisa melihat bagaimana kita possession play-nya sangat kuat ya. Dan kemudian
berikutnya sama, akhirnya saya teruskan itu. Nah, di Persija, di Sriwijaya FC, kemudian, nah yang lucu ketika saya di Arema nih, Arema sebelumnya punya satu filosofi yang berbeda. Ketika saya di tahun pertama, di bulan-bulan pertama bersama Arema itu, wah di stadion itu mereka protes tuh gaya main kita. Ada satu lagu yang mereka nyanyikan, ini kok main seperti dia sebutkannya Putri Solo seperti itu. Nah ya mereka kurang bisa terima. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan bukti dengan prestasi. Kita walaupun nggak nomor 1, kita nomor 2, tapi paling nggak bisa membangun kepercayaan terhadap waktu itu Aremania ya, untuk menunjukkan ini loh sepak bola sekarang kadang-kadang nggak harus selalu main seperti yang mereka inginkan, tapi kita menyesuaikan dengan pemain yang kita punya. Karena sebagai seorang pelatih nggak mungkin kita punya pemain berkualitas kok kita mau main seperti itu kan. Betul. Kita harus main seperti itu. Tapi sekali lagi perkembangan sepak bola itu mengharuskan kita tidak hanya belajar pada satu filosofi. Ya, itu penting ya, karena contoh lawan itu akan terus juga menganalisa, mengantisipasi apa yang sudah kita buat. Ya. Yang berhasil ya, Coach. Dan berhasil, ya, dan berhasil. Dulu, bagaimana, maaf, saya akan lebih agak sok-sok sedikit ke luar negeri nih ya. Oh iya, silakan. Pep Guardiola. Seperti apa, begitu dayanya dengan Manchester City-nya, 2 musim kemarin. Tapi sekarang, kenapa dia punya problem? Karena lawan sudah mulai mengantisipasi seperti apa, kemudian menganalisa harus seperti apa, lawan tim seperti ini. Nah, makanya sekarang bayangkan di dalam mulai World Cup kemarin terakhir, Argentina juara, sampai kemudian saya lari ke tim Indonesia di 3 tahun terakhir, PSM Makassar, kemudian Persib Bandung, mereka sukses dengan cara main apa? Compact, counter attack. Compact defense, counter attack. Apakah ini jelek? Enggak. Ini bagian dari pilihan. Ya, filosofi sepak bola kan ada 3 ya. Kalau nanti di Pro Lesson diajarkan ada 3 ya. Ada asosiatif atau kita position play, ada progressive passing, ya. Kemudian ada direct play. Nah, kita ini ada 3 pilihan. Sebagai pelatih kita nggak boleh, lu harus pilih ini, nggak bisa. Karena ini ada erat kaitannya dengan satu, nanti memilih kualitas pemain sehingga kita akan memilih mana yang paling pas. Yang kedua, spesifik taktikal menghadapi setiap tim dengan terus adanya perubahan-perubahan strategi bermain. Itu juga akan dibutuhkan. Nah, makanya sekarang kita betul-betul harus pintar untuk menelaah situasi seperti itu dan memutuskan mana yang paling pas. Nah, balik lagi ke soal possession. Walaupun kadang-kadang filosofi itu berbeda dengan strategi. Ya, beda. Biasanya strategi apapun, kalau yang namanya filosofi itu nggak hilang. Ya, kita mau main direct play itu bagian dari part of strategi. Tapi ketika di satu momen, itu akan bisa kita lakukan dengan kita tetap mempertahankan filosofi kita. Tinggal mau di zona mana. Oke, kita mau mulai dari build up dari on half atau di opponent half. Maksud saya di daerah sendiri atau di daerah lawan. Kita mau di mana. Tapi filosofinya itu nggak hilang. Itu biasanya ya, Bang Tino. Nah, tapi sekali lagi, tadi pertanyaan mengenai karir militer dengan kenapa kok sepak bolanya berbeda ya, karena memang sepak bola dituntut juga untuk terus berkembang, dan tapi jujur dunia militer itu memberikan banyak sekali bekal buat saya menjadi seorang pelatih, dan itu saya simpan sampai dengan hari ini, dan saya terima kasih sekali dengan pendidikan militer yang saya dapatkan, sehingga itu sangat membantu saya dalam mengembangkan karir sebagai seorang profesi pelatih. Iya, Coach. Karena menarik banget ya berbicara tentang Persipura. Sebenarnya tadi saya mau tanya ini agak di belakang, tapi saya setuju banget gitu. Keberhasilan Coach sama Persipura waktu itu ya, saya waktu itu masih main bola, tapi saya melihat bagi orang awam ini luar biasa cantik ya. Tentunya dengan banyak pengetahuan yang kita tahu tentang pemain Papua. Nah, saya mau nanya tuh Coach, karena saya sudah jadi pelatih, saya duduk di tempat pelatih itu kadang approach ke pemain. Saya pernah juga punya pemain-pemain dari Papua kan. Mereka agak unik kan, karena secara kultur mungkin agak sedikit berbeda, bukan berbeda jauh.
Bagaimana cara nge-touch mereka, Coach? Karena setelah, saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi setelah Coach pegang mungkin masa kejayaan Persipura agaknya grafiknya menurun. Sampai sekarang kan mereka ada di Liga 2 kalau saya nggak salah. Itu gimana, Coach? Bagaimana Coach mendapat kepercayaan pemain-pemain yang memang berdarah Papua itu untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, memainkan sepak bola yang Coach mau? Karena dalam tanda kutip, yang saya tahu gitu, mereka agak tidak mau diatur secara sistem. Maunya memang lebih bebas gitu. Gimana tuh, Coach? Ya, jadi memang yang unik dari pemain-pemain dari enggaknya Papua ya, wilayah timur. Timur. Itu mereka secara individu individu yang luar biasa dengan talentanya. Tapi kalau kita kemudian coba mereka masuk di dalam sebuah sistem yang kita inginkan, strategi bermain yang kita inginkan, mungkin tidak semudah kalau kita biarkan improvisasi jalan. Nah, itu yang membedakan. Nah, sehingga disinilah keunikan itu harus menjadi sebuah tantangan buat kita. Yang paling ideal, cara yang paling ideal adalah sama mereka itu berusaha untuk satu, ya, kita memberikan sebuah komunikasi kepada mereka, tapi jangan mengurangi kehebatan mereka dalam melakukan atau membuat keputusan-keputusan penting di dalam lapangan. Karena kenapa? Di dalam lapangan itu, keputusan-keputusan individu itu justru kadang-kadang yang melahirkan hal yang sangat diinginkan oleh setiap pelatih. Karena misalkan kita menghadapi tim dengan compact defense yang sangat solid, yang sangat kuat. Nah, apa sih untuk membongkar pertahanan dengan compact defense? Kan selalu ada beberapa cara. Pertama, mungkin dengan bermain wing play. Karena sisi yang paling lebar ada di sisi luar. Ya, kita bisa lakukan cross bola, kemudian target striker. Itu kalau kita punya target striker yang bagus. Kemudian yang kedua, apa sih? Satunya adalah melakukan long range shoot. Karena jarak yang demikian dekat, kita punya kesempatan, ada kesempatan lakukan long range shoot, kita lakukan. Shooting dari luar kotak lah. Betul. Gitu. Yang berikutnya apa? Oh, kombinasi play. Karena kecepatan kombinasi play, main dengan 1-2 di zona yang sempit, seperti banyak Manchester City buat, itu sering membuat pemain belakang terlambat mengantisipasi, atau yang kedua, kalau toh dia bisa mengantisipasi, kadang-kadang terlambat untuk membuat keputusan, mengambil keputusan, sehingga memberikan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemain depan, sehingga kita diuntungkan dengan bola-bola mati. Ya. Yang terakhir, apa? Yang saya bilang, kemampuan individu dengan penetrasi. Karena pemain mahal di seluruh dunia, itu bukan karena dia hanya bermain bagus, dia sebagai tim passing yang enggak, tapi kemampuan individunya. Kenapa Messi mahal? Karena kemampuan individunya. Kenapa Ronaldo mahal? Karena kemampuan individunya. Kenapa Mbappe begitu pemain yang paling mahal? Karena kemampuan individunya. Jadi nomor satu tugas pelatih menciptakan pemain-pemain seperti itu. Dan kalau di Papua pemain-pemain seperti itu banyak. Tinggal sekarang bagaimana membuat mereka kita bangun dalam satu tim. Karena kalau semuanya egois, juga nggak akan sukses. Karena cenderung, maaf, Coach. Pemain itu yang bagus biasanya malas bertahan lah, kalau bahasa kasar dari kita pelatih. Dia dapat bola, oke, pas nggak pegang bola nih masalah nih. Sorry. Itu tadi. Jadi memberikan sebuah komunikasi yang tepat ya kepada mereka, tapi juga tidak mengorik kemampuan dia ketika dia diinginkan untuk dengan segala kelebihannya harus dia lakukan. Nah, kalau misalkan sebagai seorang pelatih kita melihat, oh, ini pemain ini bagus banget nih, tapi dia bertanya jelek. Kita pelatih harus melihat apa yang harus paling tepat kita buat. Misalkan, oke, posisi kamu main di winger sebelah kiri, atau pemain nomor 11 atau 7 misalkan, ya. Maka kita harus lihat nih, oh, kalau nanti kita attacking, dia pas telat. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencoba menutup kelemahan itu dengan, oke, saya pasang 2 pemain nomor 6. Satu antisipasi sebelah kiri ketika dia pergi atau dia terlambat untuk kita tutup. Itu salah satu solusi dari kita. Nah, tapi untuk memberikan pemahaman ini, juga kita kan harus komunikasi dengan mereka. Harus yang bersangkutan. Juga jangan diberikan keleluasaan untuk dia hanya tinggal di atas saja. Karena ketika DM atau pemain nomor 8 atau nomor 9 nutup wilayah dia, maka kan tengah kosong. Nah, dia harus turun di situ. Jadi memberikan sebuah
komunikasi yang tepat sekaligus edukasi serta memberikan tanggung jawab kepada mereka. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah sama mereka itu seintensif mungkin kita ajak ngobrol, tidak hanya masalah sepak bola. Oke. Nah, Tapi hal yang lain ya, tapi hal yang lain dengan soal keluarga, soal apa saja Kehidupan lah, hobi Coach. mereka, lebih individu ya. Dan itu hal yang sangat penting. Dan itu nantinya memberikan satu sikap respect. Ya. Kita membangun sikap respect ya untuk saling menghargai itu dari komunikasi. Iya, iya. Tanpa kita mau komunikasi nggak akan jalan ya. Pemain punya waktu sendiri, kita punya waktu sendiri. Itu akan seperti itu nantinya. Kalau bisa memang kita membutuhkan waktu untuk betul-betul kita dengan pemain seintensif mungkin untuk bicara. Makanya saya selalu lakukan ketika mau mulai latihan ya, kadang saya kumpulkan pemain, saya bikin satu joke untuk pemain bisa sama-sama happy, karena saat pemain harus mulai latihan saya pengen pemain itu gembira ya, senang. Di akhir latihan saya biasanya ketika dia stretching, saya akan coba untuk salaman dengan mereka sambil dia duduk, sambil sedikit saya ngobrol gimana kabar, gimana istri kamu, bagaimana anak kamu yang sudah berkeluarga, yang belum kadang-kadang saya ledek-ledekan kapan lu kawin dan sebagainya. Itu mungkin obrolan yang enteng ya, tapi itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan sebuah efek rasa respect ya. antara pemain dengan pelatih. Ini sedikit treatment aja ya, Coach Tino. Iya. Dan terhadap yang tadi saya sampaikan, pada intinya semua pemain-pemain bola tidak hanya dari Papua atau Indonesia Timur yang lainnya, juga dari sini selalu membutuhkan itu. Kemudian yang berikutnya, mereka harus berikan benar-benar satu treatment untuk mengerti bagaimana soal tanggung jawab. Pernah nggak sih, Coach, kalau saya memang jujur aja, ya saya dapat ini dari orang lain ya. Saya sih selalu berusaha untuk sincere lah. Ya saya dianggap pelatih yang sedikit galak lah gitu, Coach. Jadi pernah nggak sih, Coach, kayak marah besar gitu ke pemain, tapi bahasanya memang sengaja Coach turunkan atau marah aja gitu? Apa situasional, Coach? Jadi buat saya seorang pelatih itu pasti dilahirkan dari lingkungan berbeda, punya karakter yang berbeda, terus dari cara melatih, terus dalam penyampaian juga pasti berbeda. Saya ada banyak belajar dari banyak pelatih, ya mulai dari pertama pelatih saya di PON Lampung, kemudian saya merantau ke Jakarta ketemu Om Indarto, ya orang yang sangat low profile, pelan, tapi sangat banyak mendidik saya belajar bagaimana berkomunikasi. Kemudian dengan Bang Sultan Harhara, saya diajarkan tentang bagaimana organisasi melatih yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian juga dengan beberapa asing, dengan pelatih lokal, semua punya gaya. Ada yang meledak-ledak, ya almarhum Om Beni Dolo itu salah satunya dengan gaya seperti itu. Itu juga nggak salah kok, karena kenapa? Itu karakter beliau. Ya, itu karakter. Lalu apakah kemudian saya yang tidak punya karakter sama dengan Coach Tino misalkan harus menjadi Coach Tino? Saya nggak bisa. Coach Tino berusaha menjadi saya, nggak bisa. Yang bisa adalah Coach Tino menjadi diri sendiri dengan segala lebih kurangnya. Coach Tino terus berusaha untuk belajar sama dengan saya, dengan lebih kurang untuk belajar bagaimana mengadopsi apa yang sudah saya dapatkan, ilmu melatih, kemudian mengimplementasikan dan bisa diterjemahkan oleh pemain-pemain kita dengan baik. Jadi soal karakter, buat saya oke lah, kita harus koreksi. Saya pernah diprotes sama salah satu manajer di satu klub. Karena kenapa? Saya dianggap nggak galak. Saya kurang keras lah gitu. Keras lah ya. Saya bilang, Pak, kalau saya dianggap kucing, saya nggak akan bisa jadi macan. Saya bilang, saya kucing lahir sebagai seekor kucing ya menjadi kucing. Dia bilang gitu. Saya nggak bisa akan menjadi seperti harimau. Saya bilang gitu. Inilah saya dengan lebih kurangnya. Tapi yang paling penting adalah bukan soal itu. Menurut saya soal memberikan pemahaman sehingga pemahaman itu bisa diterjemahkan oleh pemain. Menurut saya itu lebih penting daripada sekedar kita mengoreksi tentang
oh galak, oh ini baik dan sebagainya. Ya, kalau kita memang hanya mau jadi pelatih yang nantinya hanya memberikan edukasi bagus kepada anak didik kita, ya mereka semuanya baik-baik terus gitu ya. Ya jangan diambil pelatih dari lulusan dari kita mantan pemain atau mungkin dari fakultas olahraga, tapi mungkin diambil pelatih-pelatih dari pondok-pondok pesantren yang mungkin dalam bahasa itunya lebih baik gitu. Ya, lebih baik lagi memberikan. Nah, tapi ini kan bukan, tapi kan ini profesi yang berbeda. Nah, jadi tentu kita harus pendekatannya juga berbeda. Jadi ya kita ngambil dari apa-apa yang kita dapatkan dari ilmu agama, tentu harus juga disampaikan kepada mereka, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, menarik, sangat menarik, Coach. Jadi kalau saya analogikan kayak filosofi dan strategi tadi itu. Filosofi ya ada karakter, si strategi ya bagaimana. Kadang-kadang kita bisa lembek dan lain sebagainya. Coach, saya juga mau menarik topik. Saya waktu kebetulan Coach RD ini adalah rekan sejawat main bola ayah saya, Coach. Betul. Terus saya waktu kecil tuh di Persikota tuh ya masih inget lah sedikit-sedikit ingat Coach RD. Tapi saya jujur saya nggak ingat waktu Coach atau bahkan papa saya sendiri dia main tuh karakternya seperti apa. Coach bisa gambar sedikit nggak, Coach? Dulu waktu main saya sih ngelihat kalau Coach main All Star, cuma kan pasti bukan di level yang waktu itu. Tapi saya lihat Coach flamboyan, main bolanya tuh nggak banyak sama bola tapi menjalankan bola. Itu apakah itu Coach yang dulu Coach jalankan sebagai player waktu dulu pas masa zaman main? Ya, saya beruntung ketika sebagai pemain saya itu ditempatkan di multi posisi. Ya, saya mengawali karir saya sebagai seorang striker di tim PON Lampung. Ya, kemudian saya hijrah ke Jakarta, saya main di tim PSSI Junior dan Persija di awal-awal sebagai seorang striker. Tapi karena di posisi striker waktu itu jujur di Persija ini ada almarhum Adityo Darmadi. Dan menurut saya beliau seorang striker yang komplit untuk cara bermain Persija. Karena Persija selalu waktu itu juga bermain dengan membutuhkan kombinasi play ya dan butuh striker yang seperti almarhum Adityo. Sehingga kemudian Om Indarto mengajarkan saya posisi lain. Saya mulai main sebagai pemain nomor 7 atau 11. Nah, tapi 11 kan ada Kamarudin Betai. Sehingga saya lebih banyak di kanan. Dulu bergantian. Om Betai kencang. Om Betai kencang. Saya di kanan dengan Bang Budiman Yunus. Gantian di awal-awal. Nah, kemudian mulai saya berkembang. Kadang-kadang saya dimainkan di posisi midfield. Sama seperti Papa Tino. Dulu main DM. Kemudian dia main di back sekarang kan. Di terakhir. Tadinya dia di Aceh itu main pemain nomor 6 ya atau nomor 8, tapi kemudian di timnas main di bek kiri. Seperti itulah kira-kira. Jadi ada sebuah proses. Nah, yang hebat lagi saya merasakan sesuatu yang berbeda bersama tim nasional. Nah, ketika tim nasional di awal-awal tahun 89 saya terpanggil pertama kali, saya masih main normal di striker maupun sayap kanan. Ada di timnas Piala Asia dengan Volosin, saya main gelandang. Tapi ketika pertama kali timnas dipegang oleh Ivan Toplak dan itu pertama kali Indonesia bermain dengan 3-4-3 atau kadang 3-5-2, itu pertama kali Ivan Toplak. Saya main di wingback kiri. Padahal waktu itu tim nasional di situ ada 2 back kiri yang handal. Jujur, saya bersaing di back kiri pasti kalah karena di situ ada Jaya Hartono, ada Aji Santoso. Itu SEA Games 93 di Singapura. Tapi saya kaget kok saya yang dimainkan di posisi back kiri, wing back. Kalau 3-5 kan berarti wing back. Bukan full back, wing back. Nah, ternyata strategi yang diinginkan oleh sang pelatih ketika Ivan Toplak adalah saya cutting inside untuk shooting ya, karena saya tidak kuat kaki kiri, justru saya jangan kiri karena sebelah kiri nanti diisi oleh pemain lain yang akan dari sayap akan masuk ke kiri atau dari midfield yang akan muncul ke kiri. Jadi saya pendam. Jadi itu bagian dari strategi yang sebetulnya strategi itu sekarang banyak dipakai. Ya, wrong foot ya, Coach. Iya. Jadi modifikasi. Jadi saya akhirnya mikir, wah, sepak bola sekarang ini sebetulnya adalah duplikasi dari strategi bermain yang dulu, cuma diperbaiki. Modernisasi. Contoh, yes.
Dulu main kan 3, Iya. ini libero, Libero, betul. ini stopper namanya. Iya. Kalau sekarang nggak, 3 center back main flat. Nah, central defender, left central defender, right central defender. Kan itu aja kan bedanya. Nah, sekarang balik lagi, sehingga ketika saya main di banyak posisi itulah saya beruntung. Karena saya pernah main di belakang, pernah main di tengah, pernah di depan, pernah di winger. Akhirnya ketika saya jadi pelatih, itu merupakan sebuah anugerah dan pelajaran penting buat saya. Karena saya tahu kesulitannya apa, terus kemudian solusinya seperti apa. Kemudian kemudahannya seperti apa gitu. Di posisi ini apa sih kemudahannya? Sehingga banyak sekali menimbulkan ide-ide. Itulah yang justru menguntungkan sekali buat saya ketika sebagai pelatih. Dan saya terakhir bermain untuk tim saya Persikota, saya bermain sebagai pemain nomor 10. Ya, saya di belakang striker. Waktu itu Noah Merim di depan, dan saya banyak memerankan peran sebagai seorang midfielder. Dan ya, saya banyak mensuplai bola, dan saya mulai banyak diajarkan untuk main dengan otak, ya, sabar, ya, tidak lagi bermain dengan agresivitas seperti seorang wingback kiri, atau kita main sebagai seorang wingback kanan gitu. Berbeda memang, setiap posisi itu memang cara berbeda. Tapi motivasi, agresivitas boleh sama, tapi dalam membuat keputusan yang berbeda. Jadi itulah sedikit cerita tentang. Dan itu yang saya pikir mungkin sedikit yang agak lemah ya, dalam sepak bola Indonesia. Banyak yang agresif, banyak yang ya kita butuh ya coach yang agresif, yang mau kerja, tapi di satu sisi why-nya itu kapan dia lepas bola, harusnya dia lepas lebih efektif tapi dia bawa dan lain sebagainya. Itu saya jujur aja coach, kalau dulu mungkin sebelum saya ngelatih masih sering main tuh, papa sering ngajak tuh, mau ikut nggak? Papa ada tarkam nih, main sama mantan-mantan. Itu saya jujur kok, saya sangat menikmati. Makanya saya tahu Coach RD, Om Masari Rangkuti, Om Patar Tambunan, saya pernah dilatih sama beliau. Itu kadang-kadang beliau kalau kita lagi main 4-2 coach, itu luar biasa coach, nggak masuk-masuk coach. Jadi saya membayangkan pada di masa keemasan coach semua itu kayaknya kita tidak kekurangan talent ya di Indonesia. Itu luar biasa. Coach, terus mau nanya, menyambung dari pengalaman coach sebagai pemain, apakah menjadi ex-player yang top level lah, kayak coach di Persija, di tim nasional? Saya pribadi kan tidak sampai di level itu coach, jadi cuma di level klub lah, tidak pernah membela tim nasional. Apakah itu menjadi halangan buat saya untuk bisa menjadi pelatih sekaliber Coach RD, coach? Gimana coach? Ya, banyak teman-teman atau orang lain selalu mengatakan bahwa seorang pelatih sepak bola yang hebat itu harus dilahirkan dari pesepak bola yang hebat. Jadi, selalu keinginannya seperti itu. Nah, tapi kita juga nggak bisa itu menjadi satu hal yang harus, ya, karena saya selalu mencoba untuk mengapresiasi dari semua kawan-kawan, dari teman-teman yang mungkin yang pernah bekerja sama dengan saya, ya, dan beliau bukan dari seorang pesepak bola yang dulunya masuk di dalam kategori level klub Liga 1, itu ada beberapa, tapi punya kemampuan melatih yang menurut saya bisa lah, ya, bisa terus improvement menjadi lebih bagus lagi. Bahkan di dalam beberapa hal mereka sangat membantu sekali, sangat lebih baik dari kita. Contoh di dalam sisi analisa, terus bagaimana di dalam penyiapan program latihan yang akan dilakukan. Itu mereka kadang-kadang punya nilai yang jauh lebih baik daripada kita. Nah, sekarang tugas saya sebagai pelatih adalah mencoba untuk mengkombinasikan itu. Karena sekali lagi, saya selalu ingatkan, dan ada banyak contoh, teman-teman dulu mantan pemain nasional, dulu ketika belum banyak kursus-kursus kepelatihan yang dibuat seperti sekarang, itu banyak sekali obrolan guyonan sih. Mereka kadang, alah itu ngelatih bola, emang dulu main bolanya dari mana gitu kan. Itu guyonan sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau
yang hatinya nggak kuat itu dianggap itu sebuah sindiran buat dia gitu. Celaan gitu. Celaan gitu loh. Tapi menurut saya itu celaan yang harus direspon dengan baik, dengan positif, dengan tekad. Lihat bang, saya juga akan bisa melatih lebih bagus dari abang yang main bolanya lebih bagus gitu. Nah, karena ada juga banyak pemain top yang gagal jadi pelatih. Kita gimana sih nggak ngelihat Pele, Maradona seperti apa ya hebatnya main bola. Tapi apakah sukses jadi pelatih kan nggak juga. Iya. Nah, terus kita sekarang lihat apakah Mourinho dulu pemain sepak bola yang bagus banget enggak juga, tapi dia sukses pelatih. Artinya kenapa? Ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita mau belajar. Semua hal menyangkut ilmu pengetahuan, ilmu praktek itu bisa kita dapatkan kalau kemudian kita mau belajar. Nah, kuncinya kita mau atau enggak. Itu aja. Jadi saya sering kok kasih motivasi buat teman-teman ya. Jujur, kayak saya dekat sama Coach Rudy Eka. Saya salut loh sama Coach Rudy Eka. Kenapa? Dia bukan mantan pemain dengan satu level yang tinggi, tapi dia lihat ilmu kepelatihannya menurut saya bagus. Dia punya analisa observasi bagus. Terus ada Coach Ricky Nelson. Ada, saya sebut nama nggak apa-apa ya. Ini contoh buat motivasi. Terakhir Coach Bes. Ya, Bayu Eka Saputra. Ya. Itu sama saya di Rans. Bahkan saya mengatakan Coach Bayu cepat sekolah. Sekolah kesempatan. Ya, dan selalu saya kalau satu tim dengan saya, semua asisten-asisten begitu kesempatan sekolah saya suruh pergi sekolah. Karena kenapa? Buat saya, sepak bola kita ini masih kurang banyak tenaga pelatih. Dan kita butuh setiap orang punya pendidikan kepelatihan harus lebih baik lagi. Makanya pernah, maaf saya meleset sedikit cerita tapi ini contoh. Saya ngelatih Terengganu, Malaysia. Ada asisten saya, Coach Kurnia Sandi, dia diminta atau dia pengen daftar kursus goalkeeper level 3 waktu itu. Akhirnya kompetisi lagi jalan. Saya suruh pergi coach. Coach nanti ini lagi udah gampang. Bersamaan waktunya Coach Rasiman mau ikut ngambil lisensi A itu di luar negeri. Ya, saya lupa di Vietnam. Dia ngambil. Coach pergi. Almarhum Coach Satya Bagja, dia mau ngambil kursus instruktur di Singapura. Pergi. Saya sendiri. Bayangkan 3 pertandingan Liga Malaysia, Liga Utama Malaysia saya sendirian. Itu sampai wasit ketawa ngelihat saya mimpin pemanasan sampai apakah saya keberatan? Enggak. 1 bulan loh ditinggal sama mereka. Nah, saya kasih kesempatan itu. Kenapa? Karena saya pikir suatu hari sepak bola kita akan membutuhkan mereka. Nah, sekarang buktinya Coach Sandi punya lisensi tertinggi di level goalkeeper. Sekarang dia sudah bisa menjadi instruktur untuk goalkeeper yang lain. Ya, Coach Rasima sudah pro. Almarhum Coach Satya Bagja bagaimana seorang physical trainer yang sangat banyak menularkan ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Nah, artinya kenapa? Artinya ya tugas kita tidak hanya kita melihat diri kita sukses atau dianggap sukses, enggak. Karena kita nggak akan bisa sukses tanpa mereka-mereka semua. Lingkungan kita akan mendukung sukses. Jadi saya sangat yakin bahwa pelatih-pelatih yang tidak backgroundnya sebagai seorang pesepak bola pun, ya, maksud saya pesepak bola yang sampai di level atas ya, dia akan menjadi pelatih yang sukses. Terakhir saya ada Coach Val yang sekarang jadi analisnya tim U17. Ya, itu sama saya kemarin di tim Barito sebagai analis. Saya banyak kasih diskusi sama dia tentang bagaimana sekarang dia sukses menjadi analis tim 17. Artinya apa? Ada improvement yang luar biasa yang terjadi dan itu bisa dilakukan walaupun dia bukan sebagai seorang pesepak bola, tapi kemauannya keras untuk dia ada di level yang pengen naik dan naik lagi. Itu lebih bagus daripada mantan pesepak bola tapi merasa puas dengan apa kemampuannya sehingga dia tidak mau menambah ilmu pengetahuannya. Itu salah. Iya. Itu tadi menarik banget coach. Ya. Kalau kita lihat manfaat untuk coachnya melepas asisten coach tadi pribadi kayaknya kan nggak ada ya coach. Betul. Apakah itu ada motivasi dalam tanda kutip untuk agama lah gitu, amalan gitu coach? Apa coach punya itu nggak coach? Pengen untuk ya supaya kalau bermanfaat untuk orang walaupun coach tidak mendapatkan value-nya di hari itu rugi gitu, malah rugi kan? malah. Iya, betul. Gimana tuh coach? Iya, saya selalu diajarkan sama orang tua satu hal ya.
kalau kamu bisa memudahkan kawan-kawan kamu, mudahkan. Wah. Tapi jangan sama sekali kamu persulit orang lain. Ya, jadi itu yang saya simpan. Dan saya memberikan kesempatan, semua loh. Tidak hanya saya tadi cerita di Terengganu, yang di Terengganu itu ekstrim. Karena kenapa? Waktunya lama, hampir 1 bulan dan 3 pertandingan. Penting Liga 1 tanpa dibantu oleh mereka. Saya sendirian. Berat. Ya, berat kan? Berat sekali. Nah, di tim lain sama. Ya, mungkin Coach Dwi Priyotomo itu pernah dia. Saya di Madura sama dia saya suruh sekolah. Coach Enal Wawengkang, ya sama. Sekarang kemarin di Barito Coach Isnan Ali, sama. Selalu saya kalau mereka coach izin kursus saya tinggal, oh silakan, silakan. Karena sekali lagi kita juga jangan berpikir untuk diri kita, tapi memberikan kesempatan untuk kawan-kawan kita yang kita kenal yang punya potensi untuk menjadi maju, ya kita harus kasih itu. Iya, luar biasa. Jangan takut persaingan. Itu dia kan. Jangan takut karena ini rezeki ini udah ditentuin kok, gitu lah. Nah, menyambung ke rezeki, Coach. Apakah ini kadang pergumulan hati saya, Coach? Ya? Karena saya melatih ya, tapi saya juga aktif di beberapa lini pekerjaan yang lain, Coach. Tapi kadang itu mengganggu sedikit banyak waktu saya ngelatih, fokusnya agak hilang sedikit. Kadang saya kurangin, dan sekarang memang melatih adalah satu passion yang saya pengen tekuni. Tapi kadang pergumulan hati karena saya sudah berkeluarga juga. Saya mau nanya pendapat Coach. Apakah menjadi pelatih sepak bola ini kita bisa oke secara finansial, Coach? Di Indonesia terutama, Coach. Ya, saya dulu pernah ada cerita. Saya tahun 89 saya direkrut oleh BNI. Ya, saya masih kuliah tapi saya sudah diangkat sebagai calon pegawai BNI. Dulu kan ada Porbang ya. Iya, Porbang. Ya. Nah, saya digaji. Saya masih ingat gaji saya berapa. Terus kemudian tahun 90 ya, ketika saya habis SEA Games Malaysia saya cedera. Saya ikut TC Pra Piala Dunia di Jerman, waktu itu saya cedera kanan. Saya sembuhkan, kemudian saya mulai sehat lagi, saya kemudian pindah menjadi seorang anggota TNI. Karena saya sekolah perwira militer wajib ketika kuliah saya selesai. 90, saya masuk jadi tentara, 91 keluar. Saya perwira. Nah, ketika jadi perwira saya kaget waktu itu. Kenapa? Waduh, kok gaji saya perwira dengan saya kerja di BNI yang pakai ijazah SMA gedean yang pakai ijazah SMA. Iya, saya di tentara tahun 91 gaji pertama saya 175.000 itu sudah dengan ULP 20 atau 30.000. 175. Tapi gaji saya di BNI sudah 425 ketika itu. 3 kali lipat kalau saya kaget. Ya, saya kaget. Aduh, tentara kok kecil gajinya. Tapi kemudian saya bilang, adalah ini rezeki nanti ada yang ngatur. Sudah, saya terus profesi saya. Alhamdulillah, saya terpanggil menjadi seorang pemain nasional lagi. Kemudian saya ikut Piala Asia di 92 itu di Singapura bersama Polosin. Nah, disitulah saya kemudian terpilih salah satu pemain yang diambil oleh klub di Malaysia. Army Force waktu itu. Manggil saya mainlah. Jadi pemain asing di Malaysia tahun 92, 93. Jadi 2 kali Coach, pemain asing dan pelatih asing. Iya, saya pernah, alhamdulillah saya pernah merasakan jadi pemain asing 1 musim. Saya sebenarnya mau diperpanjang. Nah, karena waktu status saya TNI, maka kan saya harus izin ke Panglima. Panglima hanya memberikan izin 1 tahun. Hanya 1 tahun. Tanpa tunjangan. Ya, tanpa tunjangan negara, artinya tanpa gaji pada waktu itu. Nah, sehingga ketika saya balik mau minta lagi tahun kedua, nggak boleh. Lu udah ambil 1 tahun, lu jangan keenakan. 1 tahun ya udah. Tapi setelah itu saya main lagi timnas, sehingga yang tadi tertutupi ya dari kegiatan sepak bola saya secara ekonomi normal. Nah, kemudian lanjut setelah saya 2 tahun kerja sebagai TNI, tiba-tiba ada salah satu Bank Indonesia menawarkan pemain-pemain sepak bola yang mau jadi pegawai siapa. Daftarlah saya dengan 24 pemain. Karena kenapa? Waktu itu saya sebagai anggota TNI sekaligus saya belajar melatih dan saya menjadi asisten pelatih Om Haricong di Bank Indonesia. Oh, ada bolanya ya? Ada bolanya. Dulu tuh Porbang kan dan Galakarya. Iya. Saya menjadi asisten. Nah, kemudian saya jadi asisten di situ. Saya ditawari itu. Iseng saya ikut ujian, tes masuk BI.
Dari 29 orang, diterima 3. Billy Chong, almarhum Prasetyo Adi, sama saya. 3. Nah, goyah nih. Pilihan. Iman saya goyah kan gitu. Wah, ini mau tentara terus atau karena tentara kan waktu itu wamil kan saya. Wamil itu 2 tahun itu boleh. Kita mengundurkan diri boleh. Iya. Kalau mau terus milsuk langsung, pendidikan militer sukarela langsung tuh. Nah, saya pulang ke Lampung, saya ngadep orang tua, Pak. Saya minta doa restu, minta pertimbangan. Ini saya diterima di Bank Indonesia, begini, saya tentara, begini. Orang tua saya, apa alasan kamu keluar tentara? Pak, saya ingin punya pendapatan lebih tinggi lagi. Marah orang tua saya. Nggak marah sih, cuma ingetin. Dia bilang, Mat, kamu kok yang ngatur rezeki sih? Dia bilang. Subhanallah. Iya, yang ngatur rezeki itu bukan kamu, dia bilang gitu. Yang di atas, kamu mau jadi tentara, kamu mau jadi orang kerja di bank, itu rezeki kamu akan segitu. Dan Bapak pengen anak Bapak jadi tentara, bukan jadi pegawai bank. Karena yang jadi pegawai bank sudah ada, katanya gitu. Akhirnya saya pilih mengikuti orang tua saya pulang. Gak lama saya ikut pendidikan militer sukarela, ya, dan akhirnya saya melanjutkan karir tentara. Dan 2 kawan saya itu di BI, ada Prasetyo Adi dengan Billy Chong. Saya bersyukur, karena ternyata benar gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah sepak bola kemudian bisa menghidupi secara ya di atas rata-rata lah gitu, Coach. Cukup lah kita cukup. Alhamdulillah, yakinlah itu bisa. Karena seorang tentara pun kalau kamu merasa cukup akan bisa. Tapi kalau kamu merasa nggak cukup ya nggak bisa. Kalau cerita dilihat pada saat itu kayaknya nggak cukup, tapi kalau percaya kali. Percaya ya, kuncinya percaya. Ya cukup, bisa. Dan yang bilang rezeki itu akan bisa dari mana aja. Betul, semua rezeki bisa dari mana aja. Termasuk saya percaya rezeki dari mana aja. Saya rumah nggak pernah beli loh saya. Rumah yang saya tempatin ini hadiah. Jadi itu rezeki. Saya nggak tahu dari mana gitu. Dari mana itu hadiah. Jadi oke. Luar biasa. Tapi saya sedikit merangkum masalah rezeki sama Coach RD. Saya melihat kemudahan yang Coach RD berikan kepada teman-teman tadi, rekan-rekan pelatih, itu agaknya juga membuat ya kelancaran ya Coach, karena memudahkan urusan orang, kita akan dimudahkan juga oleh Allah gitu. Itu yang membuat saya agak menohok tuh. Karena kadang saya punya rasa itu Coach, ketika asisten saya mungkin nggak masuk atau dia mungkin izin, saya izinkan. Tapi kadang di hati, aduh jadi berat ya. Tapi setelah ini mungkin ya karena berdiskusi dapat ilmu, oh justru kita mungkin nggak tuai sekarang ya Coach, ke value-nya untuk kita, tapi mungkin di masa nanti. Dan saya jujur aja, saya tidak pernah dapat omongan yang tidak baik ya tentang Coach RD, karena kita di dunia bola ini kan kecil ya Coach. Ya. Skupnya menurut saya kecil. Kalau kita berbuat yang tidak di luar, pasti teman-teman akan ngomongin. Dan yang saya dengar dari Coach RD memang hampir semua omongannya baik, dan ya itu yang membuat beliau menjadi panutan saya ya. Salah satunya di wah ini di dunia kepelatihan. Berlebihan. Benar Coach. Coach, mungkin ini udah di akhir-akhir interview kita. Saya sebenarnya pengen nanya banyak, cuma waktu terbatas. Ya. Saya sendiri pernah menghadapi pegang tim terus dari 7 pertandingan cuma menang sekali Coach. Ya. Saya terpressure lah dalam hal itu gitu. Ya. Apakah Coach pernah ada di situasi yang sedemikian? Karena waktu pada saat saya terpressure itu, jujur aja, itu efeknya ke beberapa orang terdekat saya Coach. Istri, anak, jadi saya lagi malas berkomunikasi sama mereka, saya mau fokus dulu. Nah, apakah Coach pernah punya pengalaman demikian, dan bagaimana cara mengatasinya Coach? Wah, kalau saya udah berkali-kali mengalami kondisi-kondisi yang mungkin sulit ya. Saya di Persikota, saya di demo supporter ya, walaupun hasilnya waktu itu sebenarnya nggak jelek. Karena dari ranking 1 selama 7 pertandingan tiba-tiba kalah kita turun di ranking 3 itu di demo. Padahal masih ranking 3. Ranking 3 di demo kan. Ya, itulah yang membedakan kita dengan orang lain kan. Orang lain yang mimpin sebelumnya, dia ada di ranking 16, nggak ada di demo gitu loh. Jadi itu bagian dari cobaan. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, dan buat saya positif aja lah. Ya udah di demo. Nah, terus apa yang saya lakukan di Arema, itu malah di jalan-jalan, jujur, waktu saya gagal di Piala Gubernur, kalah sama Lamongan, itu di lampu-lampu merah ditulis RD out. Siapa saya bawa mobil
RD out di lampu merah. Maaf coach, Piala Gubernur ini pre-season kan coach? Pre-season, dan sebetulnya pre-season itu saya sudah tolak waktu itu sama manajemen karena kita belum siap untuk menuju pertandingan uji coba karena kita masih latihan strength, kita masih latihan conditioning lah. Dan itu belum waktunya. Tapi karena ada sesuatu yang harus kita main, ya, karena kita kan juga harus menjaga hubungan baik ya antara pemerintah Malang, pemerintah Jawa Timur gitu ya. Itu harus kita main. Nah, itu yang ya risikonya ada, kita kalah gitu ya. Nah, akhirnya demo penonton di mana-mana. Akhirnya ya oke. Caranya apa? Komunikasi sama mereka. Saya minta sama manajemen Arema, Mas bisa nggak di inisiasi untuk saya diskusi? Mereka diskusi. Akhirnya saya jelaskan ini kronologisnya kenapa gini. Nah, akhirnya bisa mengerti. Dan kemudian yang berikutnya apa? Kemudian jangan kita kalah terus dong, menang, akhirnya sukses, kita dapat nomor 2. Berikutnya sama, saya banyak sekali ya mengalami situasi kalah sampai sekian kali gitu, tapi belum pernah sih kalau kalah sampai berturut-turut 4 kali, enggak. Biasanya ada kalah-kalah, draw, kalah lagi gitu pernah, tapi nggak menang sekian pertandingan. Kemarin terakhir kan sampai 12 pertandingan ya saya, nggak menang loh. 12 pertandingan nggak menang gitu loh, itu sudah rame. Iya pasti. Dan buat saya nyikapinya apa? Nyikapinya ya, kita fokus kepada pekerjaan kita dan berusaha terus untuk membangun motivasi pemain-pemain kita dan jangan kemudian kita larikan kekesalan kita sama orang terdekat kita, mau keluarga sama jangan, karena justru mereka lah yang akan mendoakan kita. Support sistemnya ya, Coach? Iya, support system itu yang akan terjadi. Kalau kita kemudian marah-marah sama mereka, semakin rusak apa yang menjadi tujuan kita gitu. Karena kita yakinkan saja bahwa apa yang kita lakukan ini hanya sebuah proses. Nanti akan suatu saat akan balik lagi. Nah, sama akhirnya kenapa? Kita melakukan evaluasi, kita fokus lagi, kita rubah beberapa pemain. Nah, akhirnya sampai bisa menang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sebuah kekalahan itu adalah sebuah apa? Kemudian hilangnya kesempatan kita untuk berkembang lagi. Bangkit. Enggak, justru kadang-kadang dari situ kita bisa bangkit. Saya dengan Persipura sama, diawali dengan dulu sampai Persipura mau mendatangkan pelatih lagi untuk membantu saya dari sisi non teknisnya gitu, dari sisi supportnya. Itu pernah terjadi. Tapi kemudian ya kita respon positif. Sama di Terengganu saya dapat peringatan pertama ya di karir pelatihan saya di Malaysia. Karena kenapa? Kita merubah filosofi. Itu terjadi. Tapi kemudian kita bangkit dan membuktikan gitu. Jadi semuanya ada. Ya, jadi mengatasinya fokus saja ke pekerjaan kita. Kita dengarkan semua. Karena pasti ada suara-suara negatif tuh masuk, itu pasti gitu loh. Udah nggak usah ladenin. Ya, kalau yang japri-japri baru kalau saya ladenin. Tapi saya doakan semua kok. Yang japri saya itu saya doakan. Ini penting nih sih. Semua orang yang japri saya tentang hal nggak baik itu saya doakan. Boleh tanya sama izin, kecuali fitnah. Ya, kecuali fitnah. Kalau fitnah harus kita luruskan. Iya. Kalau cuma ngatain pribadi. Kalau ngatain pribadi, saya doakan dia. Wah, luar biasa. Saya doakan. Ini yang berat nih teman-teman ya. Ini yang berat ya. Ini saya belajar banyak banget nih. Jadi, tapi itu normal ya Coach? Di dunia kepelatihan ada tekanan dan lain sebagainya. Normal. Kita nggak usah baper, nggak usah baper. Itu biasa. Apalagi sekarang di media sosial. Ini saya cerita tadi. Akhirnya yang maki-maki saya, kemudian malah saya doakan, sekarang jadi orang yang sama saya jadi oke, baik, berkomunikasi, kadang WhatsAppan, malah doakan Coach, sehat selalu. Ya, alhamdulillah kan, didoain sama dia. Wah, luar biasa. Coach, terakhir, pernah nggak Coach, baru pindah? Kan Coach saya lihat kan, kita tahu banyak di provinsi mana-mana ya Coach. Ya. Tentunya harus meninggalkan rumah yang memang di domisili gitu, pindah. Terus pas baru pindah gitu, tahu-tahu nggak lama kerjaannya Coach, harus pindah lagi. Pernah nggak sih kayak gitu Coach? Ya pastilah pernah ya. Tapi normal. Tapi ya buat saya itu sebuah perjalanan yang biasa gitu loh. Ya kayak, tapi kalau kemudian saya dengan klub hanya sekian bulan nggak ya? Nggak. Ya minimal sih 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lah minimal, itu pernah 1 tahun ya. Kalau yang paling sebentar kemarin itu justru hanya di Bogor, Tira, itu. Yang selebihnya dengan Madura saya sampai 1,5 tahun. Tapi karena ada pandemi gitu sampai 2 tahun lebih lah ya. Kemudian dengan Barito kemarin, kalau dihitung-hitung saya sama Barito udah 3,5 tahun loh.
3 tahun setengah. Nggak sadar, tapi kepotong-potong kan? Ini kalau saya nggak salah mungkin Iya. kontrak yang paling lama kali coach, pelatih lokal maksudnya coach. Oh, iya. Di nggak banyak coach yang Oh, iya, iya. punya satu pelatih kepala. Iya, saya dengan Sriwijaya waktu itu punya kontrak itu 3 tahun terakhir. Ya. Dengan Terengganu ketika saya mau pergi, saya masih punya kontrak setahun. Saya disuruh tinggal, please jangan pergi dari Terengganu. Saya mau ditambah 3 tahun lagi waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi saya akhirnya mengharuskan pulang karena kenapa waktu itu Terengganu tim yang ada di Liga 1 disuruh turun ke Liga 2 karena aturan. Aturan. Ya, regulasinya karena ada satu tim Terengganu yang sama-sama di Liga 1 dengan satu owner. Sehingga nggak boleh. Nggak boleh. Satu sister club, satu feeder club. Harus ada di Liga 2. Tim saya lah yang dikorban karena tim saya tim muda. Iya, iya. Dari korban. Itu yang kemudian saya pindah ke Indonesia lagi. Itu mereka tawarkan 3 tahun buat saya untuk tinggal lagi. Jadi saya masih punya sisa kontrak 1,5 tahun ditambah 3 tahun. Iya, luar biasa. Waktu itu. Tapi Ini saya akhirnya pergi. Fakta unik ya. Yang saya tadi baru ngomong juga sama Coach RD. Dan ini tanpa direkayasa. Saya kebetulan ngambil kursus itu di Malaysia dan di kota Terengganu. Jadi karena nama saya orang Indonesia, orang asing di situ, yang saya bawa adalah sepak bola Indonesia yang saya tahu Coach RD pernah di situ. Dan itu luar biasa Coach. Respon masyarakat, respon teman-teman pelatih yang ada di situ, itu nama Coach RD harum di sana Coach. Ya, yang pasti mereka tahu saya senang duren. Luar biasa itu. Jadi kita pada saat kursus tuh kita keangkat-angkat juga. Oh iya, kamu Indonesia, Coach RD. Gimana sehat? Sehat, sehat. Dia lagi pegang tim di Indonesia dan sebagainya. Coach, terakhir kita mau main game Coach. Sedikit aja Coach. Jadi gini, saya mau nyusun namanya kabinet kerja Coach. Jadi kabinet kerja itu kalau Coach jadi presiden, nah siapa wakilnya dan ada beberapa posisi menteri nih Coach. Yang dari sesama pelatih tapi Coach. Jadi misalnya nanti ada Menteri Pendidikan siapa? Atau Wakil Presiden dulu deh Coach. Kira-kira dari sosok kepelatihan siapa nih Coach? Yang cocok jadi Wakil Presiden Coach, kalau Coach menjadi presiden. Kalau saya presiden? Iya. Waduh, Wakil Presiden saya... siapa ya? Orang yang ini dekat ya, dengan Coach mungkin. Ya, semuanya dekat sih. Saya kalau dikasih game-game kayak gini, saya tuh suka bingung ya kenapa. Yang dekat banyak. Ada Coach Indra, ada Coach Yeyen, Coach Embral, ada senior-senior saya, Bang Ruli, Bang David Sulasemono, semuanya saya dekat sama untuk saya. yang fit lah jadi wakil coach gitu. Oke, di situ ada Coach Indra Safri. Indra Safri ya? Iya. Kalau di posisi Menteri Pendidikan siapa Coach? Yang sangat intelektual gitu. Menteri Pendidikan ini itu mungkin dibutuhkan ada Coach Yeyen Tumena. Ya. Alasannya ada Coach? Ya ada, karena dia waktu di kursus Pro License tuh dia mampu mengorganizer hubungan antara instruktur dengan para pelatih ini menjembatanya dengan smooth, dengan baik ya. Dan dia punya cara penyampaian yang menurut saya oke lah ya. Tapi dalam konteks itu dia bagus. Saya setuju sih, saya soalnya pernah berkomunikasi sama beliau juga, pernah ikut seminar beliau juga. Memang bahasa agak nggak banyak ya Coach kayaknya. Teman-teman dari dunia background sepak bola bisa menyampaikan presentasi dan ya luas lah gitu Coach. Betul. Terus selanjutnya Coach, kalau Menteri Olahraga siapa Coach? Menteri Olahraga ini Coach Fahri kayaknya. Coach Fahri ya? Iya. Coach Fahri bab gitu kan. Terus ya 3 lagi, ada Menteri Keuangan Coach yang bisa mengatur finansial atau fiskal negara lah. Wah, ini Bayu Eka Saputra. Dia Menteri Keuangan itu. Cocok, dia pintar, dia manajemennya bagus. Dia bisa bahasa apa aja, dia bergaulnya oke. Secara bahasa punya beberapa ini ya, keahlian bahasa. Terus kalau tenaga kerja Coach, Menteri Tenaga Kerja yang bisa menempatkan pos-pos yang bagus gitu. Saya punya pelatih favorit ya, itu ada 2 di situ, ada Coach Seto sama Coach Widodo Cahyono Putro. Boleh. Menteri dan Wakil Menteri boleh itu. Menteri Tenaga Kerja boleh. Terakhir Menteri Kesehatan Coach yang paling fit. Yang paling fit Menteri Kesehatan ini Bima Sakti sama Kurniawan Dulianto. Ini kombinasi yang cocok. Yang satu
ngasih kebijakan, yang satu gerasa gerusunya. Luar biasa. Oke. Coach, ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktu yang telah diberikan oleh Coach RD. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya datang ke sini, teman-teman kalau mau tahu dari via WA aja, saya ini jauh di bawah Coach RD, tapi Coach RD udah siap Coach, gimana Coach? Jadi dari situ ya saya melihat dia sangat menghormati, walaupun junior jauh ya, gitu. Itu saya belajar banyak. Terus bagaimana kita disambut di rumah Coach RD yang sangat homey ini, kita merasa jarak yang tadi itu saya tidak merasa minder lah. Tentunya tidak menghilangkan rasa respect, dan mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Coach RD bisa menambah ilmu saya, attitude saya menambah lebih ke jalan yang positif, terus bisa saya sampaikan ke beberapa kesempatan di mana saya bekerja untuk bisa meningkatkan sepak bola Indonesia.